Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai sekarang ini, hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat yang tak terhingga, hingga kita masih bisa berkesempatan untuk beribadah, untuk mencapai ridhonya. Dan salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan dapat menolong kita nanti di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah kita tahun ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan seperti yang kita tahu juga, banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita dan keluarga kita juga itu yang tidak diberi kesempatan yang sama untuk berjumpa dengan bulan Ramadan kali ini. Karena itu sudah sepatutnya lah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang diberi kesempatan itu untuk serius dalam beribadah di bulan Ramadan kali ini. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan di dalam hadis di kitab Sahihain yang sudah ma'ruf ya. Qala Nabi SAW, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatis syayatin." Yang artinya, jika telah datang Ramadan, maka pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, hadis ini sudah ma'ruf ya, sudah ma'ruf, tapi mungkin kita terkadang ragu ataupun heran, apakah ini maknanya betul-betul makna hakikinya atau memang ini hanya majas gitu kan? Apa betul pintu-pintu surga itu dibuka gitu kan secara hakikat? Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Khususiyatus Shiyam itu mengatakan kalau makna hadis ini makna hakiki. Artinya betul-betul pintu-pintu surga dibuka. Betul-betul pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Untuk apa? Ini sebagai peringatan, sebagai i'lam. Sebagai i'lam bahwa telah datang bulan yang agung ini, bulan Ramadan ini. Peringatan untuk para malaikat dan juga selainnya. Jadi jelaslah kita dari agungnya bulan Ramadan ini untuk terus serius dalam beribadah, dan juga kita tahu banyak sekali keutamaan dan juga fadilah yang ada di bulan Ramadan ini. Ada banyak sekali fadilah. Saya akan sebutkan beberapa hadis yang menyebutkan tentang fadilah-fadilah puasa khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama di dalam hadis muttafaqun alaih
yang ma'ruf ya, yang sudah ma'ruf, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman wahtisaban, dan juga dengan ikhlas dan juga serius, ghufira lahu, maka diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, dan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, ini hadis pertama, bahwa jika kita berpuasa Ramadan, maka dosa-dosa yang lalu kita diampuni. Dosa-dosa kita yang lalu diampuni. Dan juga di hadis yang kedua, di dalam hadis di kitab Musnad Ahmad disebutkan hadis man shoma ramadhana wa sitta min syawal wal arbi'a wal khamis dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan juga berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan juga berpuasa Senin dan Kamis, masuk surga. Insyaallah mudah sekali ya masuk surga ya. Jadi tinggal kita puasa Ramadan, tinggal kita berpuasa 6 Syawal setelahnya, 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Senin Kamis, kita sudah dijamin masuk surga. Nah, itu yang tentang surga. Tapi apakah ada jaminan untuk menghindari dari neraka? Ada. Di dalam hadis di Sahih Muslim disebutkan as-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Artinya puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari neraka. Perisai dari api neraka. Nah, hadis ini juga ditafsirkan di hadis yang lain juga dalam Sahih Muslim juga, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar 70 kharifah. Barang siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, artinya secara ikhlas. Ba'adallahu wajhahu minan nar, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka. Tentu yang dimasukkan wajahnya itu seluruh tubuh, maksudnya ya, seluruh tubuh. Bukan maksud wajahahu itu artinya cuma wajah, tapi badan yang lain masuk neraka, bukan. Maksudnya ini maksud wajahnya itu berarti semua tubuhnya maksudnya. Maka Allah jauhkan tubuhnya dari neraka, wajahnya dari neraka 70 kharifah. Sejauh 70 musim. Sejauh 70 musim. Jadi apalagi coba fadilah puasa yang kita harapkan. Kita sudah dibilang masuk surga, kita sudah dijamin juga menghindari dari neraka. Nah, oleh karena itu tentulah kita wajib untuk terus tekun dalam beribadah di bulan ini, di bulan Ramadan kali ini. Dan teman-teman, saya ingin ingatkan sekali lagi, mungkin ini termasuk salah satu yang sering dilupakan gitu kan, karena banyak sekali orang yang itu semangat dalam beribadah di bulan Ramadan, tetapi dia melupakan satu hal. Nah, dia semangat puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak paham syariat puasa itu sendiri. Dia sholat tarawih, dia sholat malam banyak, tapi dia nggak paham syariat ini. Artinya apa? Artinya selain kita di bulan Ramadan ini perbanyak beribadah, kita juga wajib perbanyak menuntut ilmu. Jadi selain kita semangat dalam berpuasa, kita juga semangat menuntut ilmu tentang puasa. Kita fahami gimana apa pengertian puasa itu gitu kan menurut para ulama. Kemudian apa hal-hal yang membatalkan puasa, apa rukun-rukun puasa, gitu kan, apa syarat wajibnya orang yang berpuasa. Itu kita fahami semua. Karena agak percuma jika kita banyak beribadah tapi kita tidak paham esensi dari ibadah itu. Jadi wajib kita barengi ibadah dengan ilmu. Tapi kadang ada pertanyaan, kalau misalnya kita sibuk menuntut ilmu di bulan Ramadan, waktu ibadahnya makin dikit dong? Tidak. Bahkan menuntut ilmu itu sendiri itu termasuk beribadah. Imam Nawawi berkata dalam muqaddimah kitabnya Minhajut Thalibin, mengatakan fa innal ishtighala bil ilmi min afdhalit ta'at, bahwa menuntut ilmu
Sesungguhnya menuntut ilmu adalah salah satu dari ketaatan yang paling afdol, yang paling baik. Jadi jika kita menuntut ilmu dalam bulan Ramadan itu juga termasuk beribadah jika kita niatkan ibadah. Jadi saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, selain kita perbanyak waktu beribadah, bertadarus Al-Quran gitu kan, nah kita perbanyak juga menuntut ilmu. Kita ikuti juga majelis-majelis itu, jangan kita tinggalkan. Kita jadwalkan kapan kita ikut majelis, kapan kita ngaji, kapan kita baca Quran, kita jadwali itu. Kalau bisa kita ajak juga keluarga kita ajak juga teman-teman kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kultum kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari diri saya sendiri dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.